Ini cerita aku lolos SNBP UB, terpilih menjadi maba berprestasi dan berhasil menjadi ikon kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, get ready with me sambil kita cerita pengalaman aku. Hai, Nuggets here. Halo semuanya, aku Nagita Putri Fasiha yang kerap disapa dengan Nugget. Dan kali ini aku akan siap-siap sambil cerita ke kalian gimana sih pengalaman aku di Universitas Brawijaya. Nah sebelumnya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku waktu itu lolos di Universitas Brawijaya melalui jalur SNBP pada tahun 2025. Nah, jalur SNBP sendiri itu menggunakan rapor dan juga prestasi. Nah, sekarang aku bakal ceritain ke kalian gimana sih cara aku mempersiapkan nilai rapor serta prestasi aku selama 3 tahun di SMA. Untuk nilai rapor sendiri, aku mencoba sestabil mungkin dari semester 1 hingga semester akhir. Kemudian untuk prestasi, aku mencantumkan 3 prestasi utamaku, yaitu di tingkat nasional dan juga di tingkat provinsi. And for your information, selain 3 prestasi yang aku cantumkan itu, aku sudah menyiapkan berbagai prestasi lainnya selama aku di SMA. Seperti berikut ini. Dan kalau ditanya, dengan nilai rapor segitu, kemudian dengan beberapa prestasi aku pede lolos nggak saat itu? Jawabannya enggak. Aku benar-benar stres dan juga overthinking mengenai hasil kelolosan aku di SNBP, teman-teman. Karena aku ngelihat SNBP seketat itu, bahkan kalau teman-teman nge-scroll di media sosial itu heboh banget. Semuanya heboh soal SNBP. Bahkan ada informasi mengenai bobot segini, harus nilai segini untuk lolos di universitas tertentu. Jadi itu menambah stres dan juga nambah overthinking kita saat itu. Tapi di balik itu semua, aku berusaha tetap optimis hingga akhirnya hari pengumuman pun tiba, yaitu pada saat bulan puasa, tepatnya tanggal 18 Maret kalau aku ingat banget teman-teman. Dan alhamdulillah pada saat itu aku dinyatakan lolos jalur SNBP tahun 2025 ke Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Hingga akhirnya masa ospek pun tiba. Nah teman-teman udah pernah dengar belum ospek UB? Yap, bener banget, Raja Brawijaya. Nah pada saat itu di opening ceremony, aku terpilih menjadi mahasiswa baru berprestasi tahun 2025. Kemudian aku dipanggil ke panggung open ceremony Rabrau dan saat itu dibacakan seluruh prestasi aku selama di SMA. Nah teman-teman, pastinya saat itu aku ngerasa bahagia banget, tapi juga dihantui rasa takut. Karena aku takut, ini prestasi aku udah dibacain semua, aku takut prestasi aku mentok di sana. Dan di Universitas Brawijaya, ya aku nggak ngelanjutin berprestasi, otomatis itu menjadi beban pikiran yang benar-benar berat buat aku. Namun, balik lagi teman-teman, semua itu tergantung aku. Berprestasi atau tidaknya aku selama di Universitas Brawijaya itu adalah pilihan aku. Hingga pada awal perkuliahan, aku diajak bergabung dengan Forum Daerah Minang yang ada di Malang, yaitu IPPM. Saat itu kami akan mengikuti 2 lomba tari dan aku terpilih menjadi konseptor atau pembuat gerak dari tari tersebut. Dan alhamdulillahnya kami memenangkan 2 kompetisi sekaligus yang diadakan oleh UIN Malang dan juga Universitas Brawijaya. Kemudian saat itu aku juga pernah menyumbangkan tari piring di acara anniversary Hubungan Internasional pada tahun 2025. Apakah aku merasa puas? Tentu tidak. Karena dalam diri aku ada ambisi untuk terus berkembang dan tidak cepat puas dengan apa yang aku raih. Pada awal semester, terbuka pemilihan untuk Putra-Putri Brawijaya tahun 2025. Namun, pada awalnya aku ragu untuk mengikuti pemilihan itu karena aku merasa masih mahasiswa baru, sedikit pengalaman, terutama di Malang. Akhirnya, aku mencoba memantapkan hati aku dan ikut pemilihan Putra-Putri Brawijaya tahun 2025. Karena kalau boleh jujur teman-teman, ini berbeda dengan planning aku di awal yang ingin mencoba duta fakultas terlebih dahulu, baru deh ke tingkat universitas. Namun akhirnya aku tetap ikut audisi hingga lolos ke tahap 2 dan menjadi finalis dari Putra-Putri Brawijaya. Tentunya ini adalah hal yang baru banget bagi aku karena mengikuti ajang pemilihan ini di tahun pertama aku, tepatnya semester 1. Dan alhamdulillahnya output yang aku dapatkan dari kegiatan ini adalah menjadi runner-up 2 atau juara 3 dari Putra-Putri Brawijaya tahun 2025 di semester 1. Di samping itu, aku juga mengikuti kegiatan yang selaras dengan jurusan aku, yaitu Hubungan Internasional. Tepatnya UB NBN Club. Jadi, model United Nations ini semacam simulasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana saat aku SMA, aku pernah juga mengikuti diplomatic competition dan saat itu menjadi the winner di perlombaan tersebut. Tentunya kegiatan ini sangat selaras dengan jurusan aku dan harapannya bisa membangun karir aku di masa depan. Untuk masuk ke UKM ini tidaklah mudah teman-teman, karena aku harus bersaing dengan 150 pesaing lainnya yang saat itu juga jago dalam bahasa Inggris, juga terbiasa dengan model United Nations, hingga melalui 3 seleksi, yaitu seleksi berkas, wawancara, dan simulasi yang semuanya full English, hingga akhirnya aku lolos menjadi salah satu peserta dari UBMC.
Selama 1 semester itu tentu tidak mudah teman-teman. Aku harus menyeimbangkan antara kegiatan aku di luar akademik dan juga dengan akademik aku di jurusanku sendiri. Tapi alhamdulillah dengan konsistensi dan manajemen yang kuat, aku juga berhasil meraih IPK yang memuaskan di akhir semester 1. Guys, the point is, tidak ada yang mudah di dunia ini. Ketika kalian sudah mendapatkan sesuatu, orang-orang akan berpikir itu mudah. Tapi tentu hanya kalian yang tahu perjuangan kalian. Saat ini, kalau kita nge-scroll di media sosial itu banyak banget cuitan yang bilang takut kuliah, takut pertemanannya, takut adaptasi belajarnya. Nah teman-teman, listen to me. Aku juga butuh adaptasi yang kuat banget dari aku SMA ke aku kuliah. Dari segi nilai, tentu berbeda apalagi cara belajarnya teman-teman. Yang paling penting saat ini adalah kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri dan yakin dengan pilihan yang akan kalian ambil teman-teman. Karena dari pengalaman aku tadi, kenapa aku bisa berkembang dan berani? Karena aku percaya dengan pilihan aku dari awal. Dari awal aku menjadikan UB pilihan pertama aku dan aku tidak akan menyesal dengan pilihanku. Aku merasa cocok dengan lingkunganku, aku tahu apa yang aku mau dan apa yang cocok dengan diriku. Pesan ini terkhusus buat kamu calon maba tahun 2026 karena nanti kalianlah yang akan berjuang menentukan universitas untuk masa depan kalian sendiri. Di sini aku tidak merasa paling hebat maupun merasa lebih dari teman-teman semuanya. Kita di sini sama, namun aku hanya bermaksud untuk sharing dan juga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Bagi calon maba tahun 2026, yang paling penting bagi aku adalah konsisten dan juga yakin pada diri sendiri. Tentu jalur langit adalah yang utama teman-teman. Karena sebentar lagi adalah timeline untuk SNBP, SNBT dan juga Mandiri. Masih ada waktu untuk persiapan karena tidak ada yang terlambat teman-teman. Tentukan pilihanmu dan ketahui apa yang benar-benar kamu inginkan. Dan pesanku untuk calon maba tahun 2027 hingga seterusnya, dari kelas 10 siapkan nilai raformu teman-teman. Jangan dengarkan mitos yang mengatakan bahwa rapor mah nggak penting, nggak usah belajar. Jangan, itu adalah mindset malas yang harus kalian hindari. Jangan ulangi kesalahan yang aku ulangi. Karena bagaimanapun teman-teman, aku juga dulu sempat menjadi orang pemalas yang gak konsisten, tapi akhirnya aku belajar karena aku tahu kalau aku ingin masa depan yang bagus, aku harus konsisten dari sekarang. Oke teman-teman, sekian cerita aku tentang bagaimana aku bisa lolos jalur SNBP di Universitas Brawijaya dan bagaimana aku berjuang untuk terus berprestasi selama di semester 1. Aku sangat berharap kalian bisa menemukan apa yang kalian inginkan dan mendapatkan universitas yang kalian impikan. Ingat, kuncinya adalah konsisten dan percaya diri. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.